Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, kekuatan, terutama kita ditetapkan oleh Allah dalam hidayah di dalam menetapi agama Allah yang hak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis berbentuk jamaah, baik pada Bapak, grup, Ibu, saudara-saudaraku, grup Ruqyah Mandiri Jilid 2. Insyaallah pada malam hari ini tanggal 3 September 2017 kita akan membahas tentang penyakit ain dan beserta cara ruqyahnya. Jadi penyakit ain ini adalah jenis penyakit yang disebabkan karena pandangan mata manusia, entah karena dia kagum atau karena adanya kedengkian. Di dalam sebuah riwayat hadis diterangkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'idzu billahi ta'ala minal ain fa innal aina haqqun. Hadis riwayat Al-Hakim fil Mustadrak, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah perlindungan kalian kepada Allah yang maha luhur dari penyakit ain, karena sesungguhnya penyakit ain itu nyata. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW hendaknya kita supaya berlindung dan minta perlindungan kepada Allah dari penyakit ain, karena ain itu adalah nyata dan terjadi. Di dalam hadis riwayat Abu Nu'aim fil Hilyah dari Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ain tudkhilur rajulal qabra rajulal qabra wal jamalal kitr. Artinya al-ain memasukkan seseorang di dalam liang kubur dan onta masuk ke dalam periuk. Jadi menurut pemahaman dari para imam ahli hadis bahwa yang dimaksud masuk ke dalam liang kubur itu adalah kematian. Begitu juga onta masuk ke dalam periuk itu karena mengalami sakit, karena pandangan ain, sehingga disembelih oleh sang pemiliknya, akhirnya dimasak. Kemudian dari riwayat Ibnu Abi Asim fi Sunnah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru man yamutu min ummati ba'da kitabillah azza wa jalla wa qadaihi wa qadarihi bil anfusi yaknil ain. Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan orang yang mati dari umatku setelah kitabillah, setelah lauhul mahfuz, dan qadar serta qadar Allah adalah sebab penyakit ain. Jadi penyakit ain adalah jenis penyakit yang timbul karena pandangan mata seseorang, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam dua hadis berikut ini dari riwayat Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu min ainil jan thumma a'yunil insi falamma nazalatil mu'awwidatan akhadahuma wa taraka ma siwa dzalik. Abi Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mohon perlindungan dari penyakit ain karena pandangan jin dan beberapa pandangan manusia. Lalu ketika sudah turun dua surat perlindungan, yaitu surat Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan surat Al-Annas, beliau menggunakan keduanya dan meninggalkan doa-doa yang lain. Jadi sebelumnya turun surat Al-Mu'awwidhatain, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang lain, yang intinya doa itu adalah doa perlindungan dari pengaruh jahatnya pandangan jin maupun jahatnya pandangan manusia.
Jadi setelah diturunkan surat perlindungan Al-Falaq dan Anas, beliau selalu menggunakan surat Al-Falaq dan Anas. Baik ketika beliau itu mau tidur atau ketika selesai sholat 5 waktu. Kemudian dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha syaf'ah faqala istarqu laha fa inna biha nadra. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ummi Salamah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dari rumah Ummu Salamah ada seorang anak perempuan yang di wajahnya terdapat bintik-bintik hitam. Jadi bintik-bintik hitam itu ada semacam noda-noda hitam. Maka beliau bersabda, ruqyahlah kalian kepadanya, karena sesungguhnya dia terkena penyakit ain karena pandangan jin. Jadi menurut pendapat dari para imam hadis bahwa titik bintik hitam yang ada di dalam wajahnya ini karena ada pengaruh pandangan jin. Jadi ketika jin itu takjub melihat wajah kita, sehingga jin itu memberikan pandangan yang takjub atau pandangan karena dengki, sehingga menimbulkan penyakit pada badan kita. Itu adalah ciri-ciri orang yang kena penyakit ain. Dua hadis ini menunjukkan bahwa penyakit ain bisa terjadi karena pandangan mata manusia maupun pandangan mata jin. Pandangan mata manusia yang dapat menimbulkan penyakit ain ada kalanya pandangan mata orang yang dengki atau musuh. Jadi orang yang dengki itu juga bisa menimbulkan ain maupun dari musuhnya, ada orang kafir. Ada kalanya pandangan mata manusia atau orang yang sangat takjub dengan sesuatu yang ada pada diri kita walaupun dia tidak dengki. Walaupun dia tidak dengki dan bukan musuh atau orang kafir, itu juga bisa menimbulkan ain gitu. Walaupun teman dekat kita sendiri, orang yang kita kenal, orang yang kita cintai, orang yang kita kasih sayangi, bahkan orang tua pun sendiri bisa menimbulkan penyakit ain terhadap diri kita. Ya, itu bisa menimbulkan penyakit ain karena rasa takjub, rasa mengagumkan sehingga bisa menimbulkan penyakit ain. Seperti kejadian yang menimpa kepada sahabat namanya Sahal bin Hunayf. Dia memiliki kulit yang sangat putih dan bagus, kulitnya sangat indah, sehingga membuat seorang terpesona dengan kulitnya yang bagus. Kemudian sahabat Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunayf yang sedang mandi. Yang dalam keadaan badannya terbuka, membuka jubahnya, sehingga kulit tubuhnya terlihat oleh Amir bin Rabi'ah. Sehingga Amir bin Rabi'ah sangat takjub melihat kulitnya yang begitu bagus dan indah. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kekagumannya, mengucapkan kata-kata ketakjubkannya dan tidak disertai dengan doa barokah. Jadi dia mengatakan, wih kulitnya cantik banget, wih cantiknya kulit ini, wah luar biasa, kulitnya seperti kulitnya perempuan. Nah, jadi dia mengatakan kata-kata serasa takjub tanpa diiringi dengan kata-kata doa dengan barokah. Subhanallah atau Masya Allah kulitnya luar biasa, semoga barokah gitu. Jadi kalau orang itu bisa menunjukkan kata-kata takjub, itu harus disertai dengan kata-kata barokah, didoakan semoga barokah atau Masya Allah atau la quwata illa billah itu. Jangan luar biasa kulitnya, engkau cantik sekali, engkau pintar sekali. Ini bisa menimbulkan penyakit ain. Oleh karena itulah sahabat Sahal bin Hunayf tertimpa sakit ain atau dalam bahasa Jawanya penyakit sawan, kejang. Adapun jenis penyakit ain atau sawan kadang-kadang berupa penyakit pada fisik manusia seperti asalnya gemuk bisa menjadi kurus, kering, atau sakit demam, atau panas, mules, mencret, yaitu tanpa sebab. Kalau berak kok mencret, lah ini indikasi ada kena penyakit ain dan lain-lain. Kadang-kadang berupa gangguan mental, secara mental dan pikiran, seperti asalnya dia itu pandai berbicara, tiba-tiba dia sulit berbicara. Asalnya dia pandai, bisa bergaul, ya kemudian bisa menjadi pendiam. Awalnya dia itu pintar, kemudian bisa linglung, blong, pikirannya itu blank, tidak fokus, tiba-tiba menjadi bodoh.
Ya awalnya itu supel, pandai bergaul dengan orang lain, tahu-tahu dia menyendiri di kamar dan bahkan malu untuk bertemu dengan orang lain. Nah, bahkan seperti orang kehilangan ingatan ya. Dan kadang-kadang terdorong di dalam hatinya ini ada semacam keinginan untuk bunuh diri. Nah, seperti naik ke tempat yang tinggi, kemudian naik motor, terus keinginan ingin bunuh diri. Nah, ini adalah dorongan-dorongan dari pengaruh ain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di Asma binti Umaisin, "Mali aro ajsam bani ahi dhari'atan tusibuhumul hajat." Qalat la, walakin al-ain tusri'u ilaihim. Qala irkihim, qalat fa'aradtu alaihi faqala irkihim. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Asma binti Umais, "Kenapa aku melihat badan anak-anak saudaraku kurus kering? Adakah mereka tertimpa hajat atau mungkin karena melarat? Apakah karena kekurangan makan?" Asma menjawab, "Tidak, tetapi penyakit ain menyerang mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suruhlah mereka." Asma berkata, "Lalu aku menawarkan kepada Nabi untuk meruqyah." Nabi bersabda, "Ruqyahlah mereka." Jadi makannya banyak, badan kurus. Ya, ini dikasih pengaruh penyakit ain. Jadi walaupun bergizi tapi badannya semakin kurus, ini bisa indikasi karena penyakit ain ya, lemas dan sebagainya. Sehingga di dalam hadis ini, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah untuk meruqyahnya. Dari Abi Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ain la tula'u rajula bi idznillah hatta yash'ada halikan thumma yataradda minhu." Hadis riwayat Ahmad. Dari Abi Dzar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ain ditimpahkan kepada seorang laki-laki dengan izin Allah sampai dia naik ke tempat yang lebih tinggi atau naik ke gunung atau naik ke suatu bangunan lalu menjatuhkan diri dari tempat itu." Jadi ini adalah bunuh diri. Jadi keinginan untuk bunuh diri. Ini adalah gejala kena ain. Di dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala al-ainu haqqun tastansidul haliko. Dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, penyakit ain itu benar, nyata, bahkan dapat membuat seseorang itu jatuh dari gunung maupun dari tanah yang tinggi. Jadi bisa membuat orang itu jatuh dari tempat yang tinggi. Nah, untuk pengobatan ya, tentang pengobatan ain ini di dalam hadis sudah dijelaskan. Ketika seseorang dicurigai pelempar ain, maka dalam hadis ini yang melempar ain itu harus mandi. Adapun pengobatan, penyembuhan penyakit ain bisa dengan cara seperti dalam hadis ini, orang yang sakit ain disiram atau dimandikan dengan menggunakan air bekas wudhunya orang yang menyebabkan terkena ain, atau dengan doa-doa ruqyah yang telah disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada seorang yang terkena penyakit ain, maka orang yang melempar ain ini disuruh wudhu, kemudian sisa air wudhunya ini dipergunakan untuk menyiram atau untuk memandikan orang yang kena ain, atau dengan doa-doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalam hadis riwayat Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kana yu'marul ain fatawaddo thumma yatasilu minhul ma'in." Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, orang yang menyebabkan penyakit ain diperintah untuk berwudu, lalu yang terkena mandi dengan bekas wudunya. Jadi air wudunya ini ditampung di dalam ember. Jadi dia mengambil air wudu, kemudian kumurnya ya dijatuhkan dalam ember, cuci mukanya jatuh dalam ember, kemudian membasuh tangannya sampai siku ya jatuh dalam ember, kemudian lututnya itu juga disiram, dijatuhkan dalam ember. Sisanya ini nanti dipakai untuk mandi. Di dalam hadis riwayat lain, dalam riwayat Imam Malik dari Muhammad ibn Abil Umamah ibn Sahal ibn Hunayf annahu sami'a abah yaqulu iktasala abi Sahal ibnu Hunayf bil kharrar fanasya'a jubatan kanat alai
Wa Amir ibnu Rabi'ah yanzuru qala wa kana Sahlun rajulan abyadha hasanal jildi qala faqala lahu Amir ibnu Rabi'ah ma ra'aitu kal yaum wala jilda adra fawaika Sahl makanahu wastadda waqahu fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ukhbira anna Sahlan wuika wa ana ghairu ra'ihi ma'aka ya Rasulullah fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu Sahl billadzi kana min sya'ni Amir faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alama yaqtul ahadukum akha ala barakta innal ain haq tawaddu lah fatawaddu alahu Amir faraha Sahl ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bi bahsan. Ya artinya dari Muhammad bin Abi Umamah bin Sahl bin Hunayf, dia mendengar dari bapaknya, dia berkata, bapakku namanya Sahl bin Hunayf mandi di tanah Horor atau sebuah lembah di kawasan Madinah. Lalu dia membuka jubah yang dipakainya, sedangkan Amir bin Rabi'ah melihatnya. Jadi Amir ini adalah pelaku ain dan Sahl adalah korban. Abi Umamah berkata, Sahl adalah seorang laki-laki yang putih dan bagus kulitnya, mulus. Abi Umamah berkata, lalu Amir bin Rabi'ah pelaku ain berkata kepada Sahl, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini dan tidak pernah melihat kulit yang sangat indah, sangat bagus seperti kulit gadis pingitan atau gadis cantik, gadis yang terpelihara, yang tidak pernah keluar rumah. Maka Sahl pada saat itu jatuh, merasakan demam dan panasnya sangat tinggi, yang akhirnya Sahl jatuh pingsan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi dan diberikan kabar bahwa Sahl terkena sakit panas dan tidak bisa berangkat bersamamu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Sahl. Lalu Sahl mengabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian yang menimpa dari Amir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengapa salah satu kalian mau membunuh saudaranya sendiri? Alangkah baiknya kamu, wahai Amir, sebagai pelempar ain, mendoakan barokah. Sesungguhnya penyakit ain itu adalah nyata adanya. Berwudulah, wahai Amir, untuk Sahl. Kemudian Amir berwudu untuk mandinya Sahl. Maka Sahl bisa berangkat bersama Rasulullah SAW dalam keadaan sembuh, sehat, tanpa ada sedikit pun merasakan sakit. Jadi dari penanganan orang yang kena ain, kalau orang yang dicurigai ada dan di situ orangnya ada, maka disuruh berwudu. Nah, dengan sisa air wudunya itu, bekas air wudunya itu nanti dipergunakan untuk mandi, disiramkan dari belakang badannya. Nah, bagaimana kalau seandainya orang yang pelempar ain kita tidak tahu, maka kita menggunakan doa-doa ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadis. Contohnya, beberapa contoh doa ruqyah untuk penyakit ain. Di antaranya, Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfik bismillahi arkik. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfik bismillahi arkik, dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis lain, Bismillahi yubarik wa min kulli da'in yasfik min kulli ta'in yasfik wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli ainin, dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, adhibil ba's Rabban nas wasfi anta syafi la sifa ila sifauka sifaan la yuhadiru saqamah. Dan ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk orang yang kena ain. Atau bisa dibacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Dan ini adalah petunjuk di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis ketika seseorang kena penyakit ain. Jadi doa ini boleh dibaca sambil, ya prakteknya boleh dipegang ubun-ubunnya. Jadi ini kita memegang ubun-ubun orang yang sakit, atau kita memegang bagian tubuh yang sakit. Misalkan yang sakit itu di bagian dada, kita pegang dadanya. Kalau yang sakit itu perutnya, kita pegang perutnya.
Kalau yang sakit itu adalah di lututnya, kita pegang lututnya. Nah, atau kita pegang di ubun. Kalau kita memegang ubun ini berarti sentral. Nah, artinya ketika kita memegang ubun ini fungsinya adalah ke seluruh badan. Karena ubun ini adalah sentralnya seluruh sel-sel tubuh yang ada di dalam bagian tubuh kita. Jadi kalau kita sudah memegang ubun-ubun ini berarti seluruh penyakit ini terjangkau, ya, seluruh terjangkau. Karena ubun-ubunnya adalah bagian tombol, ya, tombol penyakit seluruh badan, gitu. Itu bisa dipegang ubun-ubunnya. Namun di dalam prakteknya ketika yang kita hadapi adalah perempuan yang bukan mahram, ini tidak boleh disentuh langsung. Jadi kita harus menggunakan media lain yang agak tebal, ya. Sarung tangan itu tidak boleh karena masih merasakan bagian tubuh perempuan. Jadi kalau pasien itu seorang wanita, kita harus ditemani mahram, ya. Tidak boleh berduaan di suatu tempat praktek. Kita harus ditemani mahram, ya, ada orang lain yang menemani. Kemudian tidak boleh menggunakan sarung tangan yang karena masih terkesan tipis. Jadi kita harus menggunakan sarung yang dilipat-lipat atau ya menggunakan buku yang agak tebal taruh di atas kepalanya. Kemudian kalau kita menyapu bagian-bagian yang sakit, kita juga menggunakan kain, tidak boleh menyapu langsung bagian kulitnya karena ini hukumnya adalah haram, dosa besar. Ya, tidak, seorang peruqyah tidak boleh menyentuh kulit bagian yang sensitif atau menggunakan kain-kain yang tebal itu masih tidak diperbolehkan. Demikian singkat hadis yang bisa kami sampaikan. Kemudian di artikel itu sudah dibahas ciri-cirinya penyakit kena ain. Nanti prakteknya akan saya bentuk video. Dan rekaman yang kedua adalah ruqyah yang saya bacakan melalui rekaman, dan Anda semua grup ruqyah mandiri bisa mendengarkan rekaman saya. Ini adalah praktek saya meruqyah secara langsung tanpa dipegang. Jadi ini boleh dibacakan saja. Caranya adalah diulang-ulang, ya, dibaca terus doa tersebut. Al-Falaq, Anas itu dibaca diulang-ulang, atau doa Nabi dibaca diulang-ulang. Itu minimal 5 menit, 6 menit, setengah jam, bahkan 1 jam, sampai terjadi reaksi, ya, sampai rasa hilang gejala-gejala yang timbul dalam tubuhnya. Ya, biasanya kalau orang yang diruqyah ini biasanya muntah, ya, atau minta berbusa, mengantuk, ya, kemudian ada efek-efek yang lain yang sangat halus. Nanti bisa Bapak Ibu Saudara grup RM2 bisa melihat artikel-artikel yang sudah kami share, yang kami posting dalam grup RM berikut. Sekian, bisa didengarkan dengan baik. Kemudian nanti akan saya buat videonya cara meruqyah. Dan setelah itu baru akan saya rekam kembali. Rekaman ini adalah rekaman bacaan saya untuk didengar sebagai terapi mulai audio. Jadi dengan rekaman ini bisa membantu untuk meruqyah, gitu. Nanti itu adalah contoh. Kalau seandainya Bapak Ibu bisa meruqyah dengan bacaan sendiri, itu lebih bagus. Ini hanya contoh saja, saya meruqyah dengan melalui rekaman. Alhamdulillah, jazakum khairan. Ini sebagai terapi. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.